Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama Ki Jaya di channel Penjelajah Sejati. Terima kasih untuk para pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada. Hari ini Ki Jaya kedatangan narasumber baru yang ingin menceritakan kisah perjalanan spiritualnya. Sebelum Ki Jaya memperkenalkan narasumbernya, Ki Jaya mendoakan semoga para pemirsa diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini akan saya perkenalkan dan narasumber akan langsung memperkenalkan dan menceritakan kisahnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Bogor ya. Lebih dikenal Ibu Bogor. Ibu Bogor. Ya. Oh ya. Saya asli orang Bogor. Saya mau menceritakan spiritual saya, pengalaman pribadi ya Pak. Ya. Di tahun 91. 91 ya. Punya anak satu. Udah punya anak asuh? Ya, Oh, ya. punya anak satu. Usia berapa waktu itu? Waktu itu usia saya baru 15 tahun Pak. Berapa? 15 tahun. 15 tahun. Iya, saya nikah tapi muda Pak. Udah punya anak satu. Ya, Suami orang orang Bogor juga. Bogor juga. Oh iya. Kisahnya yang mau diceritakan? Kisahnya waktu itu kan awal-awal rumah tangga itu belum punya rumah ya Pak ya. Betul ya. Jadi saya ngontrak lah. Kontrak. Misteri kontrakan angker. Jadi begini Pak, saya tuh mencari-cari kontrakan kesana sini, nggak dapat lah ya Pak, susah gitu. Saya cari yang sesuai kantong saya. Ya, yang murahan lah. Ya, yang murahan. Kebetulan ada satu rumah kosong, nggak diisi. Cuma saya anehnya, kok rumah sebagus ini nggak Sebesar nggak itu. sebesar itu nggak ada yang mau dengan harga kontrakan 130.000 Pak. 130.000 tahun 91 lumayan lah ya, lumayan. Standar kalau sekarang mungkin 500.000 lah ya Pak ya. Bisa jadi. Sekarang kontraklah saya di situ. Dan itu pun saya nggak tahu, asal muasalnya saya masuk aja lah gitu ya. Tidak diceritakan istilahnya awal mula ini karena saya juga emang terdesak karena ya, saya kebutuhan untuk tempat tinggal seperti itu. Cuman hari demi hari mulai ada kejanggalan keanehan. Itu berarti masuk ke kontrakan itu bertiga? Iya. Sama anak satu ya? Anak satu sama usia suami. Berapa anak tuh waktu itu? Anak waktu itu usia baru 2 tahun Pak. 2 tahun. Oh iya. Baru 2 tahun. Terus? Nah seperti itu. Yang saya aneh kan, kok setiap orang lewat kontrakan saya itu selalu ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kayak baca-bacaan betul. Saya kan tanda tanya, kenapa gitu, kenapa gitu. Lama-lama saya istilahnya bergaul dengan tetangga, saya ceritakan kenapa gitu. Kok kalau saya malam suka ada bunyi-bunyian, kadang ada orang yang merintis seperti itu di rumah. Nah, di kontrakan saya ini kadang-kadang saya kan bawa anak saudara juga nemenin saya di rumah nih Pak. Ya, karena takut suami saya juga jarang pulang Pak. Saya ambillah untuk nemenin saya tidur itu anak yang umur baru ada mungkin 12 tahun lah ya Pak. Dia kelas 6. Laki-laki. Anak dari kalau saya sih ini kali ya, kalau saya mah anak uwa gitu apa namanya, anak uwa. Ponakan lah. Nah, ponakan. Nah, dari malam ke malam itu dia suka nanya ke saya, Pak. Kalau malam-malam jangan suka goreng ikan gitu, Pak. Jam berapa? Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 2 gitu. Masih juga heran, sementara saya nggak pernah bangun dari jam sekian itu. Jadi anak yang usia 12 tahun itu suka ngeliat ada yang goreng ikan? Enggak ngelihat, cuman ada di dapur suara goreng ikan. Baunya pun kecium, bau ikan. Sama katanya suka mandi kalau tengah malam. Emang kontrakan saya itu emang sumur di kerek. Kalau dulu kan emang jarang ya Pak ya, yang punya sani itu jarang sekali. Kerek Pak. Saya kalau malam-malam juga nggak suka mandi, kata dia gitu. Emang nggak dingin? Sering Pak nanya seperti itu, cuman saya iyahin karena saya juga berpikiran takut anak nggak mau nemenin saya lagi. Kalau saya ceritakan saya enggak loh, misalkan seperti itu. Saya
nggak pernah mandi, misalkan tengah malam ngapain saya mandi gitu. Makanya dari malam ke malam saya juga agak takut juga gitu ya. Kadang-kadang itu kan emang di satu kamar itu ada yang kosong, Pak. Jadi kamar saya depan, kamarnya tengah itu kosong, cuman ada tempat tidurnya. Di kamar itu ada tempat tidurnya. Nah, yang saya aneh, kalau saya tidur itu jadi ada kayak yang digoyang-goyang bunyi, kret. Ranjang Itu ranjang kayak besi tuh, besi Pak. zaman dulu. Nah, iya, yang gelondongan itu loh, Pak. Ya. Catnya warna hijau. Seperti itu. Terus suka digoyak-goyak. Suka digoyak-goyak kayak bunyi. Cuman saya nggak tahu goyang-goyang apa enggaknya, cuman bunyi kret kayak gitu. Iya, Karena kan kita kontrakan itu dalamnya itu emang bukan tembok, Pak, jadi kayak pagar kayak gitu loh. Bilik kayak kalau kata orang Sunda tuh bilik. Betul, iya. Ya. Kalau bilik itu kan bisa diintip. Diintip sama saya diintip. Kok nggak bunyi tapi keot-keot gitu. Enggak loh, Pak, nggak gerak sama sekali. Cuman keot-keot. Ada suara aja. Ada suara aja. Cuman kalau setiap saya kan suka masak sore, kadang-kadang habis maghrib seperti itu ya. Jadi kayak orang lewat. Nah, kata saya, cuma saya ngomong begini, kamu kalau mau makanan saya, ya maaf kalau saya nggak nawarin. Cuma jangan nakutin kayak gini. Saya kan ngisi rumah kamu juga bayar. Begitu, Pak, ngomong. Lama-kelamaan saya dengar dari tetangga, katanya emang yang punya rumah ini meninggalnya dadakan. Itu anak baru umur 25 tahun meninggalnya. Pas rumah itu berdiri, dia itu meninggal. Dengan meninggalnya pun dia itu sakitnya 1 bulan, Pak. Dalam sakitnya itu dia katanya minta digotong-gotong pakai bambu, pakai kain sarung. Dengan lagunya katanya ayun ambil, Pak, sambil digotong ke sono ke rumah mertuanya, tadi bawa lagi ke rumahnya sambil meninggal, tapi sambil ngambilin ibu. Tuh seperti itu kisahnya, sampai istilahnya dia meninggal dengan keadaan libur. Seperti itu, santer sekali. Suatu malam ada tetangga saya itu pinjam genteng dia. Pinjam genteng dia, otomatis saya kasih kan. Betul. Namanya genteng di pinggir banyak. Ya, ada sisa lah. Cuma satu ini ya. Udahlah saya kasih. Itu yang pinjam genteng itu digedor malam itu juga. Balikin genteng saya. Cuma bukan lewat mimpi, emang diketok-ketok rumahnya. Itu pagi-pagi dihantarin lagi tuh genteng ke rumah saya. Kenapa? Suruh pulangin. Katanya malam saya digedor-gedor. Genteng saya balikin, genteng saya balikin. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Lama-lama. Tapi suka ditongolin plek gitu nggak? Pernah ditongolin nggak? Saya pernah seperti itu. Ceritanya begini. Saya pulang dari Jawa, dari daerah Temanggung nih. Saya dari daerah Temanggung, kan ibu saya nyuci piring, Bu. Nanti rumah saya tolong di itu ya, tolong dititip, tolong di apa, kan berantakan ya. Namanya kita pergi buru-buru. Ya. Itu ibu saya nggak mau, nggak berani. Nggak berani. Karena saya sering, mungkin udah tahu dari cerita orang, mungkin tahu kisahnya lah. Saya kan ngomong, ya Allah, ini kenapa sampai berantakan, nggak diapa-apain. Itu dalam hitungan waktu semalam itu rapi. Ada yang nyuciin. Itu saya pun. Dari berantakan dalam hitungan semalam rapi semua. Rapi, Pak. Kan saya juga nggak langsung nyuci piring, saya lelah, capek. Iya, capek langsung lah, jauh. Itu saya aneh. Saya kan tanya, yang nemenin saya, anak kecil itu saya tanya, kamu nyuci piring? Enggak, saya tidur pules, kata dia gitu. Enggak ngedenger juga yang goreng ikan, kata dia gitu. Seperti itu. Disitulah, Pak, keanehan kan. Saya akhirnya nggak kuat juga, saya akhirnya udah pindah Pak dari situ. Saking saya juga takut, Pak. Setiap malam seperti itu, anak kecil itu juga udah nggak mau nemenin saya tidur. Karena apa? Karena sering ngedenger mandi di bak tepek-tepek kayak gitu. Anaknya yang kecil itu suka diganggu nggak? Suka rewel nggak? Kalau anak saya yang kecil itu kadang-kadang suka ngejerit kayak gitu, Pak. Kadang-kadang kayak orang
gimana ya, kayak orang sawan. Kalau udah mangap kayak gitu Pak, takut, namanya orang takut. Iya benar-benar. Itu kisah saya seperti itu. Jadi makhluk halus itu emang ada, saya percaya. Ada ya. Percaya saya. Bahkan di Quran juga diterangkan bahwa goib itu ada. Ada, betul. Ada goib itu. Makanya sama orang yang nggak percaya sama gitu-gituan, nanti kalau udah dilihat, nah baru kamu. Tuh. Kalau saya percaya Pak, percaya saya bahwa goib itu ada, percaya banget. Setidaknya saya pernah melihat lah, pernah ngeliat. Terus pindah ke kontrakan lain. Pindah ke kontrakan lain. Di kontrakan lain enggak Pak, aman-aman saja. Berarti itu emang ada sesuatu di rumah itu. Ada sesuatu di rumah itu. Makanya disebut kontrakan angker seperti itu. Hati-hati. Kalau mau ngontrak harus tahu asal usulnya. Lebih baik seperti itu. Tentu saya nggak sakit juga, alhamdulillah. Karena saking kita ketakutan, ibaratnya. Padahal kita ada, cuman auranya emang ketutup gitu. Makanya saya heran setiap orang lewat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Emang belakangnya itu kebun, terserang kebun belakangnya. Kalau sampai sekarang kan 36 tahun yang lalu ya? Iya. Masih ada nggak tuh rumah? Sekarang udah diratain Pak. Oh, diratain karena apa? Karena kejadiannya begini loh Pak, makanya itu diratain. Kan ada hiburan di situ, hiburan di situ, si sumurnya itu dipakai panggung lah ya, dipakai panggung. Oh, buat tatakan. Buat tatakan panggung. Iya. Buat tatakan panggung itu, jadi si suara soundnya itu nggak keluar loh Pak. Apanya nggak keluar? Suara soundnya nggak ada suara. Jadi kayak kagak boleh gitu loh. Oh iya. Dirangin itu sampai udah mekanik mana aja, nggak bisa, nggak keluar itu suara. Akhirnya nggak jadi panggung dong. Nah iya Pak, ya bingung orang juga. Ada apa ini, ada apa ini. Kejadiannya itu, makanya itu di rugrug lah. Kalau kata orang Sunda itu di rugrug ya. Itu rumah itu dirugrugin. Jadi biar soalnya gentayangan juga. Oh iya. Jadi setiap orang yang mau melahirkan selalu dia yang nempel. Orang yang melahirkan selalu dia. Setiap orang yang melahirkan apa sih anu sama si anu gitu. Pak, saking udah seperti itu. Setiap orang yang mau melahirkan selalu ketemu Andi. Makanya di tahun-tahun itu benar-benar apa ya, kalau kata orang Sunda mah keung ya. Serem, keung. Ya memang sih dari dulu ya sampai sekarang, kalau ada orang yang meninggalnya mungkin seperti ini, seperti ini, biasanya ya berat ya, hitungannya orang berat tuh penasaran. Berat. Berat di rumahnya baru jadi. Kan itu rumah baru ini Pak, baru selesai. Itu rumah baru beres, dia udah tidak menikmati rumah itu. Istilahnya ya, iya. Gentayangan ya Pak kalau. Jadi ya mungkin untuk sementara kisahnya itu dulu ya. Iya Pak. Jadi Aki hanya bisa memberi saran bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan alam gaib. Iya, harus percaya. Artinya bila kita saling menghargai, saling menjaga, terus tidak sembarangan atau sompral di tempat yang angker, insya Allah kita akan terjaga juga. Jadi intinya kita boleh nggak percaya, boleh, tapi yang kita nggak percayai sesungguhnya ada. Jadi kita harus benar-benar ibarat kata menghargai siapapun dan dimanapun, dan menjaga sikap dimanapun kita berada. Karena alam sebelah ini dia bisa melihat kita, kita belum tentu bisa melihat dia. Mungkin itu yang bisa Aki jelaskan. Atau ada tambahan dari ini? Ada.
Dari Bang Rian. Dari Bang Rian, pendapatnya gimana kisah ibu tadi ceritanya? Ceritanya Apa punya kisah tersendiri juga nanti akan diceritakan ke depannya? Masih belum siap. belum siap. Nanti ya. kalau udah siap ya buat pemirsa di rumah, hanya itu yang kisah yang bisa diceritakan oleh ibu. Bisa diambil hikmahnya bahwa sesungguhnya gaib itu ada, dan agar kita aman, kita harus bisa menjaga sikap dan saling menghargai. Kita serahkan kembali acara ini kepada pembawa acara. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton hingga selesai. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila di dalam konten ini kami melakukan kesalahan, baik dalam ucapan, kata, cerita, dan perbuatan yang menyinggung dan kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.